Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pembelajaran online geografi kelas 12. Pada pertemuan yang ke-6 ini, Jumat tanggal 11 September tahun 2020, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Sebelum saya masuk ke pembelajaran pada hari ini, saya akan melakukan evaluasi bahwa yang belum mengumpulkan tugas hampir semuanya. Jadi saat IPS 1 hanya 6 orang, IPS 2 juga seperti itu. Jadi banyak yang belum mengumpulkan tugas. Untuk itu, kalau minggu depan belum dikumpulkan tugasnya, saya akan mengupload nama-nama nanti yang saya daftar nama yang belum mengumpulkan tugas di video selanjutnya. Karena sebentar lagi kita akan melakukan penilaian bersama. Yang akan saya ujikan adalah bab 1. Jadi saya harapkan kalian minggu depan segera mengumpulkan tugas sebelum namanya saya upload di bawah video saya. Sambil jalan nama yang belum gagas saya umumkan. Untuk pertemuan yang ke-6 ini, saya akan membahas mengenai interaksi keruangan desa dan kota. Kita sudah masuk ke bab 2. Kita akan belajar mengenai desa dan kota. Ada 2 pokok bahasan yang akan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama yaitu pengertian desa. Apa itu desa? Yang kedua yaitu unsur-unsur desa. Suatu wilayah atau daerah dikatakan desa jika seperti apa? Nanti akan kita paham. Jadi pengertian desa itu banyak dikemukakan oleh tokoh ahli geografi kita. Yang pertama dikemukakan oleh Bintarto, yang kedua Sutarjo Karto Hadikusumo, yang ketiga oleh William F, yang keempat oleh Paul H. Landis. Jadi nanti pengertian dari desa bisa kalian pelajari di video selanjutnya. Jadi kalau pengertian desa secara umum, kalau tadi itu ahli, kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa itu apa? Desa itu suatu kesatuan masyarakat. Jadi yang disebut desa di situ ada masyarakatnya, yang secara hukum tuh punya apa? Punya batas wilayah. Kita kadang ini menyebutkan ini desa Sono Ageng, ini desa Sumber Kepuh, karena kita tahu batas wilayahnya. Di situ juga ada masyarakatnya. Itu adalah desa yang apa? Memiliki wewenang untuk mengatur, mengurus pemerintahannya yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Itu desa. Untuk lebih jelasnya kalian bisa mempelajari di link YouTube yang akan saya sematkan di deskripsi box di bawah video. Yang kedua, kita akan pelajari unsur-unsur desa. Unsur-unsur desa itu ada 3. Suatu wilayah disebut desa kalau dia memiliki yang pertama, dia memiliki daerah. Yang pertama, dia memiliki daerah. Yang kedua, di situ ada penduduknya. Dan yang ketiga, di situ ada tata kehidupannya. Jadi suatu wilayah yang dikatakan desa kalau ada daerahnya, kalau ada penduduknya, kalau ada tata kehidupannya, ada aturan-aturan, itu dikatakan sebagai desa. Jadi kalau di Jawa kita sebut sebagai desa, dan itu adalah bahasa Jawa, dan sudah diindonesiakan bahwa desa bahasa Jawanya ya desa, bahasa Indonesianya ada desa. Ternyata di wilayah lain desa itu ada sebutannya. Kalau di Aceh itu ada kampung, kalau di Batak itu ada hutan. Yang paling dekat dengan kita adalah Bali. Ternyata di situ kalau bahasa Bali disebut sebagai Banjar. Kalau bahasa Sunda kampung. Kalau bahasa Lampung ini kebanyakan orang Lampung juga orang Jawa menyebutkan desa adalah dusun. Kalau kita dusun adalah wilayah yang lebih sempit dibanding dari desa. Itulah pembelajaran kita kali ini. Semoga minggu depan
motivasi kalian untuk mengerjakan tugas, untuk belajar lebih baik lagi, meningkat dengan apa? Tugas yang di saya semakin banyak kalian kerjakan dan dikumpulkan di meja saya. Demikian pertemuan kita kali ini. Semoga kalian tetap di rumah dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Untuk lebih paham materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kalian bisa mendownload link YouTube di bawah ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.